Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di podcast Universitas Labuhan Batu yang ditayangkan di channel YouTube Universitas Labuhan Batu TV. Ya pemirsa, di ujung weekdays ini, Kak Ros ini ingin mengajak kalian semua untuk berbicara tentang pertanian. Karena untuk berbicara pertanian ini gak ada habisnya ya, karena Labuhan Batu sendiri itu adalah daerah yang mayoritas penduduknya bertani. Bertani apa? Ya, apalagi kalau bukan kelapa sawit. Setiap rumah tangga memiliki setidaknya satu rantai kelapa sawit, dan yang diingin-inginkan oleh masyarakat sekarang ini adalah tentunya benih yang setara kualitasnya dengan benih perkebunan. Para masyarakat Labuhan Batu yang ingin mendapatkan bibit unggul seperti bibitnya milik perkebunan, di sini adalah jawabannya. Karena kali ini kita akan membahas keunggulan benih unggul kelapa sawit DXP Topaz milik Asian Agri. Baik, di studio saya sudah kehadiran dari perwakilan Asian Agri dan juga Benih Bumi Nusantara. Benih Bumi Nusantara. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Bapaknya. Baik, Kak Ros, saya Saiful Ijan ST dari Benih Bumi Nusantara. Ya, perusahaan kita adalah perusahaan pemasaran benih kelapa sawit di Labuan Batu. Yang mana di Labuan Batu ini dari pembibitan kita memakai edukasi direct langsung ke petani. Artinya Benih Bumi Nusantara ini atau disingkat BBN ini mengajak, mengedukasi petani untuk tidak lagi menanam bibit abal-abal yang selama ini menjadi habit di Labuan Batu, yang namanya kita istilahnya bibit mariles. Artinya BBN di sini mempersiapkan untuk petani agar bisa terkontrol hasil TBS-nya sampai nanti ke pemasaran pabrik. Yang mana Labuan Batu sendiri ini kan kiblatnya ya, Kak Ros ya, kiblatnya dari perkebunan kelapa sawit. Tapi Kak Ros pernah nggak tahu bahwasannya di Labuan Batu ini pembibitan itu belum ada pilot projectnya untuk mengkampanyekan ini? Iya, memang belum. Betul ya Kak Ros ya. Nah, disinilah hadirnya BBN untuk memploporin agar petani stop menanam bibit abal-abal. Artinya apa? Artinya 1, 2, 3 hektar Kak Ros, lahan petani itu adalah aset. Maka dalam penanaman perlu juga ada perencanaan Kak Ros. Perencanaannya seperti apa? Nanti kita bisa lebih direct ke Pak Antoni sebagai OPRS-nya Asian Agri. Dan beliau ini adalah mitra kita Kak Ros. Jadi BBN ini fungsinya untuk mengkampanyekan Kak Ros, mempelopori agar Labuan Batu itu punya pembibitan yang sifatnya bisa mengayomi petani, bukan hanya sekedar jual beli. Artinya di sini kita juga ikut membantu seluruh petani yang beli sama kita 50 pokok is okay, mau yang banyak is okay, tapi bukan itunya yang kita kejar Kak Ros, edukasinya. Jadi petani ini nyaman ke kita gitu Kak Ros. Nah, hadirnya saya sendiri, saya Lijan di sini dan Pak Antoni untuk mengajak petani, ayo mari kita mulai habit, jangan lagi menanam bibit abal-abal. Iya, tentunya tadi varietas Topaz. Iya, sekarang kita ke Pak Tony. Ya, silahkan perkenalkan diri Pak, kameranya sebelah sini Pak ya. Terima kasih Mbak Ros. Perkenalkan, nama saya Antoni Torres Nolingga. Saya merupakan staf di Asian Agri, tepatnya saya kerja di Departemen Risetnya Asian Agri. Saat ini saya lebih fokus ke memberi advice ataupun pendampingan ke pembibitan. Jadi kami di sini tidak hanya memberi advice ke internal kami di perusahaan, tapi kami juga memberikan advice ke eksternal seperti ke petani, ke customer. Jadi kita semua siapa yang pakai produk kita memberikan pelayanan ya, edukasi ya juga, semacam pendampingan ya juga. Jadi si user yang memakai produk kita itu tidak hanya mendapatkan barang, tapi tidak bisa ada petunjuk atau pedoman bagaimana merawat dan bagaimana menciptakan bibit ini supaya memberi hasil yang optimal. Oke, baik. Bicara tentang Topaz ya ini ya Pak ya. Berarti posisinya Bumi apa tadi Pak? Benih Bumi Nusantara. Benih Bumi Nusantara ini bermitra dengan Asian Agri.
khusus untuk di Labuhan Batu. Yes. Jadi untuk betul. masyarakat yang ingin mendapatkan benih dari Topaz tadi ini Iya. akan langsung saja ke Pak Saya Rizan. ke Pak Lizan. Nggak perlu Betul. jauh-jauh ke Asian Agri, Iya. nemuin Pak Tony di Pekanbaru kan Iya. jauh Iya, ya kan. benar, Garos. Ongkirnya udah berapa tuh kalau Yes. dikirimnya kan? Nah, Benar. jadi langsung aja Pak, lokasinya di mana? Lokasi kita saat ini berdiri di Kabupaten Labuhan Batu Utara, tepatnya di Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA 910. Nah, Labura ini kabupaten yang selalu mensupport dari segi pertanian, termasuk Bapak Bupatinya sendiri ya, Pak Hendrik. Jadi, kenapa kami buka di sana? Karena ini adalah titik nol dari 3 kabupaten. Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Induk, dan Labuhan Batu Utara. Makanya kami hadir di sini sebagai perpanjangan tangan, dibilang gimana ya Pak Antoni ya? Terlalu berlebihan ya. Karena gini, kalau saya melihatnya gini, kadang kan petani atau user lah, bilang customer, dari bahasa kami itu. Bahasanya petani aja Pak, antar Oke, bilang user, usernya apa? di Pening petaninya nanti denger ya. Di petani, Iya. biasanya kan mereka ada minta kecambah, ada minta bibit yang sudah tumbuh. Oke, kalau kecambah kita bisa layani, tapi kalau ada permintaan dari petani itu minta bibit yang sudah tumbuh, ini biasanya kita kan belum ada di sini. Misalnya mereka nanti mau ke Pekanbaru atau ke tempat kami, ya kan perlu modal lagi, transportnya segala macam ya kan. Nah, kebetulan BBN kemarin datang ke kita semacam ya, jadi sampai menjadi mitra gini ya kami bersyukur juga. Jadi untuk Sumatera Utara umumnya dan khususnya Labuhan Batu lah, mulai dari Labusel, Labuhan Induk sampai Batu Utara ya. Labuhan Batu Utara. Kalau ada yang petani yang membutuhkan bibit yang sudah tumbuh, sudah bisa langsung ke BBN. Yes, begitu. Kalau dari Rantau Prapat ini nggak terlalu jauh ya, Batu Tunggal. 15 menit Kak Rus. Iya, di Batu Tunggal itu di Aikburu. Ya? Betul Kak Rus. Nah, di Aikburu ini sudah ada langsung dibibitkan oleh Pak Lijan. Betul. Perusahaan Di, kita. Benih Bumi Nusantara. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi ke Asian Agri yang di Iya. Pekanbaru. Betul. Jadi Pak ngomongin masalah bibit ini ya. Gitu. Iya. Berarti sekarang Asian Agri menjual dengan bebas ya di masyarakat untuk bibit. Ini apakah yang nomor 2-nya, nomor 3-nya, nomor 4-nya atau sama dengan bibit yang ditanam di perkebunan Asian Agri? Jadi gini, di Asian Agri sendiri ya, Mbak Ros, kami ya, itu kualitas tidak ada nomor 1, tidak ada nomor 2. Yang kami pakai di internal maupun dipakai ke petani, itu sama kualitasnya. Baik itu kecambah maupun bibit. Nah, gitu. Jadi kita tidak ada, biasanya kan ada orang mikir kan, ada juga yang jual dengan versi harga. Iya. Nah, orang kadang nanti mikir, nah ini harganya kok bisa beda? Apakah ada kelas 1, kelas 2? Kami untuk menghindari seperti itu, kita hanya menjual satu harga. Memang di tempat lain mungkin strategi juga ya. Walaupun benihnya tetap satu kualitasnya. Mungkin ada strategi mereka sendiri kan. Tapi kalau kami sendiri untuk kualitas kecambah itu kita ada bikin nomor 1, nomor 2. Tetap semua yang kita bikin itu yang terbaik. Baik itu kecambah maupun yang bibit yang sudah tumbuh. Iya, tetap yang terbaik. Jadi kalau perawatannya benar bisa jadi Betul, sama iya. hasilnya dengan Iya, Asian Agri. iya. Tinggal perawatannya aja kali ya Pak ya. Iya. Tapi sekarang ini juga banyak juga image di petani kita ya, masih banyak. Ini kan bibit unggul Pak, betul. Kan nggak dirawat dengan sekali kan berbuah Pak. Kita nggak bilang itu nggak berbuah. Cuman Pak hasilnya itu sesuai yang Bapak inginkan atau tidak. Kalau yang Bapak inginkan yang optimal, bila dia perawatan yang terbaik. Nah gitu. Kita sering memberi edukasi juga. Jadi sama yang dilakukan kayak BBN juga. Jadi kami sering juga memberi edukasi ke petani-petani. Tapi cara edukasi ke petani itu biasanya kita membuat langsung di lokasi lahan petani. Langsung ya Pak Langsung ya. di lokasi. Langsung direct ke petani. Bukan berbentuk seminar gitu. Enggak, jadi Pak, kan karena gini, biasanya kan kok petani ini kan kok kita ngomong, bagi mereka yang nggak tahu kan itu mahal. Iya. Tapi kalau langsung di lahan yang ada barangnya, contohnya ada tanaman sawitnya Topaz kan, oh ini Topaznya, oh ini begini ya. Jadi kita ngomong sampai. Iya. Tapi kalau kita lakukan seminar segala macam, ya bagi yang tahu oke, bagi yang nggak tahu kan kasihan juga Mbak. Oke. Sebelum kita ke kualitasnya Topaz ini, saya mau ke Pak Lijan dulu ya. Boleh. Kenapa kehadiran Pak Lijan dan Asian Agri ke kampus? Tentunya ini ada juga dong bawa manfaat untuk kampus Universitas Labuhan Batu, tepatnya ini di agroteknologi. Betul. Karena yang ini adalah yang prodi yang memang untuk pertanian begitu ya Pak ya. Betul. Jadi
untuk BBN. Iya. Nah, untuk BBN sendiri ini strateginya apa kedepannya bersama dengan agroteknologi? Nah, artinya perusahaan kita hadir di sini Kak Ros ingin mensupport adik-adik ULB agar kedepannya ULB sendiri dan Kabupaten Labuan Batunya sendiri punya kebanggaan Kak Ros, bahwasanya pembibitan yang hadir di Labuan Batu Utara ini atau nanti juga akan dipakai sebagai lab mahasiswa yang di sini sebagai tindak lanjut dari MOU kita. Keseriusan perusahaan itu memang betul-betul serius continue kepada edukasinya Kak Ros. Jadi bukan sekedar kita hanya untuk jual beli bibitnya saja Kak Ros. Jadi kesinergian kita mahasiswa dengan BBN keuntungannya adalah membantu petani Kak Ros. Jadi planter shooter ini, itu istilah ya Kak Ros ya. Istilah di lapangan namanya planter shooter ya gitu ya. Selama ini bingung nih Kak Ros, mau konsultasi kemana? Habis itu dengan keadaan sekarang ini sawit ini kan aset ya Kak Ros. Jadi kalau sudah aset artinya perlu perencanaan yang matang di dalam dia bertani gitu atau berkebun istilahnya. Nah disinilah fungsi mahasiswanya sebagai duta kita Kak Ros. Penyampaian informasi secara baik dan benar ke petani maka akan mensupport apa? Hasil dari yang baik. Hasil yang baik diawali dengan penanaman bibit yang baik, dan bibit yang baik itu topaz Kak Ros. Oke, siap. Bibit yang baik adalah topaz ya. Kita note ya, bibit yang baik adalah topaz gitu ya. Sekarang nggak perlu lagi sembunyi-sembunyi belinya di SN Agri. Topaz ini dijual bebas melalui BBN Yes. gitu ya. Oke, saya kembali ke Pak Tony lagi Pak. Tentunya yang ditawarkan ini adalah topaz ini memiliki kualitas ya, keunggulan, makanya Pak Tony sampai jauh-jauh ke Labuhan Batu gitu kan, dimana selain Riau di Labuhan Batu juga ini adalah surganya kelapa sawit. Seperti tadi yang saya katakan, minimal satu rantai itu pasti ada setiap rumah, karena ini adalah investasi yang dirasa adalah tepat untuk perencanaan masa depan. Mungkin kami sekolah semuanya adalah berdasarkan hasil dari kelapa sawit, sedikit banyaknya begitu. Silakan Pak. Jadi saya sampaikan di sini salah keunggulan topaz ini pertama dia cepat panen. Kita ditanam di lapangan itu sekitar 26-28 bulan itu kita sudah panen. Nah, kemudian potensinya itu potensi produksinya ini potensi ya. Jadi potensi berdasarkan uji coba yang kami lakukan di beberapa lokasi yang ada di internal kami itu bisa mencapai semaksimalnya itu optimumnya itu 40 ton per hektar per tahun. 40 ton per hektar per tahun. Dengan catatan perawatan yang baik juga. Iya betul. Ini potensi, bukan kita mengajak mimpi, ini potensi yang bisa dicapai kok dengan teknis perawatan yang baik. Nah, itu. Oke ya, luar biasa. Kami suka podcast dulu ke berbagai tempat di Labuan Batu ini sampai ke pesisir gitu kan. Jadi mungkin ini tadi ya, mungkin pemilihan bibit yang tidak unggul begitu. Saya nggak mau bilang yang salah ya, tidak unggul begitu. Sehingga masyarakat tuh menemukan bahwa satu rantai nanas itu hasilnya lebih banyak daripada 1 hektar sawit. Bayangkan, berarti salah ya Pak ya di pembibitan, perawatan, sehingga masa iya bertonton sawit kalah harganya sama nanas satu rantai gitu kan. Hasil itu terjadi Pak, kami sudah ke sana menyaksikan langsung. Sehingga ada warga itu yang mengganti tanaman kelapa sawitnya menjadi tanaman lain yang lebih menguntungkan seperti itu. Dan kenapa yang di rantau perapat ini pada umumnya mungkin masih mempertahankan sawit, mungkin nggak rewel salah satunya, investasi jangka panjang gitu bisa jadi gitu kan. Berarti mungkin ini tugasnya Pak saya sendiri untuk mengedukasi itu. Mengedukasi gitu. Mungkin mengganti bibitnya atau nggak buru-buru diganti lah ya. Masa yang baru tumbuh diganti, atau mungkin perawatannya ditingkatkan lagi. Yang belum ditanam, yang tadinya masih ngebibit sendiri kan biasa tuh Pak, warga tuh ngebibit sendiri, dapat bibit dari mana, itu udah ganti aja ke topaz. Silakan Pak diedukasi bagaimana yang sudah terlanjur nih Pak. Nah gitu kan, tadi kan bukan hanya topaz dong yang diedukasi. Betul. Nah untuk yang sudah terlanjur kan nggak apa-apa dong diedukasi cara perawatannya gitu. Silakan Pak. Betul. Jadi selama ini Kak Ros, ada yang metode petani itu metode dari turunan. Dulu orang tua saya seperti ini. Nah saya mengajak kepada planter shooter membuka diri
dan membuka hati kepada metode baru. Karena metode baru ini sudah diuji cobakan dan kita sendiri Kak Ros punya petani binaan ya namanya, planter shooter binaan. Artinya jangan minder punya yang lahan 1 hektar 2 hektar. Jika memang perawatan bagus, dari hasil pembibitannya yang bagus, itu namanya investasi Kak Ros. Dari investasi ini kan jangka panjang Kak Ros. Artinya petani punya kebiasaan pupuk doa namanya. Kutitipkan di sini ya Allah gitu ya kan. Mudah-mudahan hasilnya 1 hektar 40 ton seperti Iya. Asenagri gitu ya. Artinya petani juga harus kita rubah mindset. Ya. Memang nggak mudah Kak Rus. Awal masuknya BBN perusahaan Benih Bumi Nusantara ini kita memang berat Kak Rus direct ke petani. Mereka punya metode yang seperti apa, kita edukasi metode yang seperti apa. Tapi seiring sawit ini nggak nokoh Kak Rus di lahan. Iya. Hasilnya memang nampak, uangnya nampak, maka happy mereka. Iya betul. Nah, di apalagi sini musim trek nih Pak. Nah, keuntungan Topaz ini Kak Rus, kalau dia track masih ada yang didodol gitu. Oke. Dia menang produksi per tahun. Iya. Nah, kalau Pak Antoni bilang 1 hektarnya bisa 136. Fakta di lapangan, petani juga ada yang membuat 143 pokok Kak Rus. Dengan jarak pancang 8x9. Dirubah strateginya Iya, kali ya. dirubah. Kalau tadi Pak Tony bilang hanya 36. 36 untuk 1 hektarnya, Betul. setelah petani diakalin lagi nih, Iya. jadi lebih banyak gitu Jadi ya. 143 pokok per hektar. Artinya mereka happy. Nah, untuk itulah Kak Rus, jika beli bibit di BBN Benih Bumi Nusantara, kita nggak lepas ada after sale service yang kita lakukan kepada petani. After sale service artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu beli, itu Pak Lijan masih ngikutin ini. Yes, Masih gitu. ngikutin gimana sawitnya Pak. Yes. Bolehlah Pak Lijan temanin kami cara buat lubangnya. cara Yes. buat- Oke, saya datang ikut saya bibit. Itu maksudnya Betul. after sale service. Nah, Oke, betul. Nah, di sini kami mengajak seluruh petani mari merubah mindset. Artinya investasi mahal di awal, kita menang di akhir. Karena 25 tahun ya Kak Rus untuk masa umur kelapa sawit ya. Jadi ini ATM kita nih Kak Rus. Ya. Jadi kalau Kayak deposito ya Pak ya? Maka gini juga, saya potong sedikit. Iya Pak. Karena saya sampai juga pas kami edukasi ke petani kan, jadi ada istilah yang saya buat. Bapak petani, Bapak pilih mana? Kalah di awal, menang di akhir, atau menang di awal, kalah di akhir. Maksudnya Pak, kalau Bapak kalah di awal, Bapak pakailah bibit unggul. Nanti Bapak belakangan Bapak akan menang. Kenapa? Bapak menikmati hasilnya. Kalau Bapak mau menang di awal, belilah bibit abal-abal. Pakailah benih abal-abal. Kemudian Bapak rugi di belakang, kalah di belakang. Sebab seperti itu kan. Jadi sekarang ini itu pemain yang mudah kan. Kadang-kadang orang kan cari simpel sekarang. Iya. Oh, ada yang murah, ada yang murah. Jadi di sini sampaikan juga di forum ini ya, di podcast ini, jangan pernah membeli bibit yang abal-abal. yes. Banyak sekarang yang menjual abal-abal itu dalam bentuk per kantong. Sebenarnya itu semua sumber benih di Indonesia ini jual kecambah, bijinya itu per butir. Dan pembayaran itu langsung ke rekening perusahaan. Yes. Kalau pembeli bibit, itu harga bibit itu yang benar-benar unggul itu pasti lebih mahal. Betul. Kalau yang lelesan pasti lebih murah. Yes. Iya betul. Jadi jangan coba-coba untuk sawit kok coba-coba gitu ya. Jadi yang pernah terhipnotis lah dengan harga murah itu. Belum tentu itu memberikan hasil terbaik. Nah, itu dia Kak Ada Rus. harga, ada kualitas. Iya betul. Ya kan? Tapi kebanyakan gini juga Pak kasusnya. Lihat kebun tetangga Yes. gitu. Kok bagus sih sawitmu ya? Ini bibitnya bibit apa gitu. Iya. Nah, itu yang dijadikan sendiri. Patokan. Iya. Nah, Iya betul. Banyak ada case juga sebenarnya saya potong Pak Lijan. Ada juga tuh kadang tangga sebelah punya bibit yang bagus. Iya. Memang benar dia beli bibit unggul. Kita kan cobalah ambil kutip rondolannya. Itu nggak akan terjadi. Iya ya. Nah, maka ada juga kemarin petani kan waktu kami edukasi, Pak kan sama tumbuh semua Pak. Betul Pak. Yang Bapak bilang betul. Saya nggak bilang tidak. Tapi Bapak nanti nikmati hasilnya nggak? Kalau Bapak hanya Bapak nanam sawit hanya untuk melihat, apa yang Bapak capek ngutip rondolan? Beli aja bunga hias. Iya betul Enak betul. dipandang. Iya betul. Iya. Kan gitu. Iya. Kalau Bapak mau benar-benar mau nanam sawit dan nanti menghasilkan belilah bibit unggul, bibit yang benar di tempat yang benar.
Lain untuk ditanam tumbuh, sekedar melihat, masa ada sibuk-sibuk cat berondolan, beli kentosan kan, beli kentosan kita besarkan, cuma hanya untuk dipandang terus menghias kan. Enak ada warna-warnanya. Betul, jadi tetap beda ya Pak ya, ngutip berondolan tetangga yang katakanlah itu bibit unggul sekalipun dengan cara benih yang membuat sendiri. Yang memang untuk pembenihan yang dari Asian Agri ini dari Topaz itu beda. Ada mekanismenya lagi. Betul. Jadi bukan dikutipi dari kebun Asian Agri terus dijual ke Bapak Ibu, bukan ya Pak. Tetap ada lagi itu. Kalau di Asian Agri khususnya di Kelipit Topaz ini dan sumber benih yang lain ya, tapi khusus di karena saya dari Asian Agri, kita ada pokok sendiri yang kita jadikan kecambah. Dan sekarang bisa silangan dari pokok-pokok induk yang ada dalam koleksi. Yang terbaik ya pastinya. Yang terbaiknya. Pokok yang terbaik. Makanya Topaz ini di Kelipit Topaz sebelum kita jual ke masyarakat atau ke petani ataupun ke perusahaan, kita melakukan uji coba dulu. Setelah ini sudah dapat yang terbaik, baru kita jadikan dia kecambah untuk kita jual ke masyarakat. Jadi nggak hanya itu kita buat, kita yang betul baru kita jalannya latah, kita nggak. Mana yang terbaik baru kita lepas, mana yang terbaik kita lepas. Berarti di Asian Agri sendiri juga khusus ya Pak, yang untuk memperhatikan untuk dijadikan cambah ini khusus. Tidak kita ada semua tim-timnya juga. Iya, bukan akan nibal ya, kayak kebun tetangga gitu ya kan. Wah luar biasa ya. Ini Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa nih, kalian berkesempatan tentunya sudah ditandatangani MOU-nya akan nanti merasakan praktek kerja lapangan seperti itu melalui magang di BBN. Jangan kebalik ya, BBN. Benih Bumi Nusantara. Tempatnya dekat di Aik Buru. Saya rasa semua orang Labuan Batu tahu ya Aik Buru di mana ya gitu. Betul. Jadi nanti kalian berkesempatan untuk merawat secara langsung kecambah yang dari Asian Agri, jadikan bibit di BBN sendiri. Bagaimana mungkin juga untuk tekniknya sudah pada teknologi semua ya Pak, yang nggak manual lagi ya. Betul. Jadi teknik prosedur di kita ya Kak Arus ya, mulai dari itu cambah masuk itu sudah kita semai di greenhouse. Greenhouse kita itu berkapasitas 100.000 cambah. Besar berarti Pak. Artinya di sana kita memakai teknologi penyiraman secara otomatis. Greenhouse kita memakai sistem autopilot. Jadi menyiram sendiri, memupuk sendiri. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita program gitu. Dan kita nggak memakai polybag kecil lagi. Kita memakai teknologi namanya tray. Nah, di sini kita mengajak adik-adik mahasiswa, ayo bersama untuk lebih banyak memahami teknologi dalam pertanian, perkebunan. Harusnya makanya namanya agroteknologi ya, bukan pertanian gitu ya, namanya agroteknologi. Tapi ini mengenai penyiraman otomatis, kemarin ada juga mahasiswa kita yang membawa produk ini sampai ke Malaysia loh Pak. Smart farming. Iya, smart farming dan mendapatkan gold gitu ya. Nanti mungkin bisa juga nih main-main cara langsung lihat yang nyatanya di BBN, bagaimana cara smart farming ini. Kalau emang nggak tertarik di pertaniannya, boleh ke teknologinya, kan lama-lama tertarik. Nah, gitu. Artinya harus kita mengajak seluruh petani yang konvensional, yuk mari sama-sama kita belajar ya Kak Rus. Perusahaan kita juga masih belajar. Nah, kami sendiri karyawan BBN sendiri juga menganggap itu perusahaan adalah universitas kan. Tempat namanya belajar. University Kehidupan. Tempat belajar, memberikan ilmu, mengambil ilmu gitu ya Pak, saling bertukar gitu ya. Makanya mahasiswa juga welcome untuk ke sana. Nah, kami pun juga welcome Kak Rus. Malah kami justru sangat terbantu dengan sharing dari mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk di sana menjadi lab gitu kan Kak Rus. Dan ini sudah menjadi simbiosis mutualisme Kak Rus. Bahwasannya perusahaan juga butuh yang namanya sinergi ke mahasiswa. Artinya MOU kita semalam itu gayung bersambut nih Kak Rus. Masya Allah. Iya, karena kita kan fokusnya juga agroteknologi itu ke sawit Pak. Iya. Artinya mana tahu nih Kak Rus, yang sudah lama tidur petani jadi melek. Jadi makin tertarik. Makin lagi dia tertarik dengan cara-cara metode yang baru dari Asian Agri tentunya, dan Pak Antoni yang sering berkunjung. Nah, Pak Antoni ini Kak Rus, saya sedikit kasih info, dia paling intens untuk turun ke lapangan, menjumpai petani. Jadi petani jika punya problem apapun, nggak bingung lagi.
ada Pak Antoni, yang siap melihat ini dokternya sawit. Dokternya dokter kelapa tidak, sawit. tapi kami ya atau saya pribadi akan memberi edukasi atau memberi pendampingan semaksimal mungkin. Iya, luar biasa. Karena kami pun biarpun kami sudah ada pengalaman, tapi kan proses belajar itu kan nggak akan habis. Iya. Nah, semakin kita jumpa hal baru, semakin nambah pengetahuan, semakin juga nambah teman juga. Iya. Tapi di sini saya mau bilang juga ya mungkin selama ini yang sering kami jumpai ya mungkin BBN tempatnya Pak Lizan ini kerja ataupun perusahaan Pak Lizan kerja. Saat ini bisa saya bilang saat ini ya sampai saat ini mungkin mereka yang masih yang tercanggih, terbaik tentunya. Nggak rugi dong ASEAN Agri ke dari segi BBN ya. teknis dan ya segala macam kultur teknisnya lebih masa depan lah. Nah, mungkin ke depan itu tadi kita bilang Pak Lijan tadi mungkin hal ini bisa dibagilah ke teman-teman yang masih konvensional. Iya. Siap. ASEAN Agri mengkonfirmasi bahwa BBN adalah yang terbaik. Jadi mahasiswa juga ternyata tepat ya untuk kampus memilih BBN untuk tempat labnya mahasiswa itu pembibitan itu bahwasanya itu adalah yang terbaik diakui oleh ASEAN Agri gitu. Jadi kayak tadi simbiosis mutualisme. Yes. Oke, pemirsa, ini tuh weekend lah ya. Ini pasti tayangannya Sabtu ini, nggak mungkin Jumat ini ya. Iya. Jadi ini para petani mendengarkannya di weekend itu di hari Sabtu tuh kayak mendapat satu pencerahan gitu tentang kelapa sawit yang notabene ini adalah kehidupan bagi masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu. Bapak Antoni sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan? Silakan di sini kamera. Oke, terima kasih Pak Rus. Jadi di sini saya sampaikan kepada rekan petani khususnya umumnya di Sumatera Utara, khususnya di Labuhan Batu dan di Indonesia lah pada umumnya, jangan pernah memakai bibit palsu. Gunakanlah bibit unggul untuk kesejahteraan masa depan yang lebih baik. Terima kasih ya. Silakan Pak Lijan. Oke. Saya dari PT BBN Lizan sendiri mengajak planter shooter, ayo peloporin untuk tidak menanam bibit abal-abal. Mari kita bersama mengkonversi menjadi petani yang lebih terbuka kepada metode baru, dan mari juga kita mengontrol masa depan petani sawit di kabupaten Anda. Dan kami juga bukan sekedar jual beli, kami hadir, tapi juga kami untuk ikut mengedukasi petani. Jadi jangan ragu untuk beli bibit di BBN. Kami akan dampingi sampai memang petaninya puas dengan tentunya bibit Topaz. Jadi petani jangan ragu lagi, kami bisa membersamai untuk masa depan sawit Anda. Iya, luar biasa ya. Ingat bibit, ingat Topaz, jangan yang lain. Nah, untuk sawit yang lebih baik, motivasinya adalah ASEAN Agri gitu ya kan. Nah, itu perusahaan terkenal tuh gitu. Wah, nanti sawit itu nih sama kayak ASEAN Agri gitu. Yang bukan diiming-imingi, bahkan memang sudah diteliti bahwa 1 hektarnya bisa mencapai hasilnya itu 40 ton ya Pak ya? Betul. Ya. Nah, kami ada slogan, Topaz ini teruji dan terbukti. Oke, Topaz teruji dan terbukti. Jadi jangan kelain hati, apalagi bibit abal-abal brondolan tetangga. No, ya sudah ada Topaz tentunya. Ada Pak Lijan di sini yang siap. Nggak apa-apa kalau nggak mau ke Pak Lijan, langsung aja lah ke Pak Anton. Silakan ya. Oke, nanti untuk dari BBN-nya sendiri nanti kami tayangkan di akhir video ini bagaimana pembibitannya dan teknologinya yang ada di pembibitan di Batu Tunggal. Baik, pemirsa, semoga edukasi yang singkat ini bisa sampai ke kita semua dan kita akan beralih ke pertanian kelapa sawit yang lebih bagus, yaitu ya meninggalkan cara-cara lama yang dinilai itu adalah terlalu tradisional. Karena untuk apa teknologi diciptakan, untuk apa para peneliti sibuk meneliti siang malam nggak tidur di lab, hasilnya adalah Topaz, jangan yang lain. Baik, untuk sawit yang lebih baik, yuk kita salam camba dulu. Iya. Saya Rusnaina Sution, Pak Lijan dan Pak Tommy undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.